Baik, Assalamualaikum, selamat siang sahabat pendengar Jawa Timur. Selamat datang dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini tanggal 17 September 2020. Kita akan update untuk penanganan COVID-19 ya dalam regional Jawa Timur dalam update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat, untuk informasi pertama kita akan coba tersambung bersama dengan Suara Sidoarjo kali ini bersama dengan Karina Putri. Rumah sakit rujukan COVID-19 di Sidoarjo terima bantuan ventilator. Selengkapnya bersama dengan Karin, kita tersambung via Zoom. Silakan dengan laporannya. Iya, baik. Terima kasih Billy dan seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. 10 rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Kabupaten Sidoarjo saat ini mendapatkan bantuan ventilator dari Provinsi Jawa Timur. Dan dari 10 rumah sakit tersebut, total jumlah keseluruhan ventilator yang diberikan adalah sebanyak 15 buah ventilator. Diserahkan langsung oleh Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo pada Rabu 16 September kemarin. Selain ventilator, bantuan sebanyak 16.000 masker juga diberikan kepada Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Tagana. Dan yang terakhir, Kofifa juga menyerahkan bantuan langsung tunai dana desa dan juga BIMDes. Kofifa menjelaskan ventilator ini merupakan bantuan dari USAID melalui Kementerian Kesehatan dan Jawa Timur dan mendapatkan total sebanyak 210 ventilator. Ventilator ini nantinya akan dibagikan kepada rumah sakit rujukan COVID-19 yang membutuhkan dan yang telah mengajukan bantuan serta diserahkan secara bertahap. Ia juga menambahkan jika jumlah bantuan yang diberikan antar rumah sakit tidak sama, tergantung kebutuhan rumah sakit yang disesuaikan dengan tempat ICU maupun SDM. Ahmad Zaini selaku PLH Bupati Sidoarjo mengucapkan banyak terima kasih dan menjelaskan jika bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi tingkat kesembuhan pasien COVID-19. Ia juga mengatakan sampai saat ini di Kabupaten Sidoarjo akan terus melakukan upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Guru. Baik, terima kasih Karin atas laporannya. Selanjutnya sahabat, kita akan ke Gresik ya. Kali ini bersama dengan Putri Rizkiana. Dari Suara Gresik melaporkan Kampung Tangguh Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik berikan fasilitas lumbung pangan dan dapur umum untuk warga terdampak COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Putri Rizkiana. Silakan dengan laporannya. Penilaian Kampung Tangguh di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dihadiri oleh Kasat Lantas Gresik AKP Yanto Mulyanto dan Kompol Irianto AKP Edwin dari Polda Jatim selaku tim juri. Serta tidak lupa tim dari Desa Sukorejo yang sudah siap melakukan presentasi kepada Dewan Juri. Pembukaan penilaian Kampung Tangguh diawali dengan adanya mobil SIM keliling oleh Satlantas Gresik yang bertepat di Gedung Serbaguna Desa Sukorejo. Adanya rumah isolasi dan posko kesehatan di Desa Sukorejo membuat masyarakat lebih mudah untuk berkoordinasi masalah kesehatan mengenai COVID-19. Serta adanya lumbung pangan, dapur umum dan taman baca membantu masyarakat Desa Sukorejo dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat terdampak COVID-19. Kasat Lantas Gresik menambahkan bahwa masyarakat Desa Sukorejo antusias dan peduli dalam penerapan protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas, sehingga Satlantas Gresik memilih untuk menunjuk Desa Sukorejo untuk mewakili Gresik di kancah Jawa Timur. Kepala Desa Sukorejo Faktur Rohman mengatakan juga bahwa dirinya tidak ingin memperebutkan juara, namun ajang perlombaan Kampung Tangguh dan tertib berlalu lintas dapat berkelanjutan serta dapat membuat warga Desa Sukorejo lebih tertib dan patuh pada protokol kesehatan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Putri atas laporannya. Selanjutnya kita akan tersambung bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Mulai bulan ini tidak ada stimulus pembayaran pajak bagi pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Blitar. Kalian tersambung via Zoom kembali bersama dengan Risma Erina. Silakan dengan laporannya. Sejak mewabahnya COVID-19, pemerintah Kabupaten Blitar telah memberikan stimulus atau insentif pembayaran bagi pelaku usaha pariwisata, di mana hingga Agustus 2020 mereka tidak membayar pajak usaha. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, Ismudi, mengatakan
Mulai bulan ini, pembayaran pajak pelaku usaha wisata sudah kembali seperti semula, namun pembayaran tetap berdasarkan laporan dari wajib pajak. Kalau usahanya masih tutup, secara otomatis tidak dikenakan pajak, sebab pajak dipungut berdasarkan pemasukan atau omset yang diterima dari setiap bulan. Ini menjelaskan pelaku usaha terdampak COVID yang sempat mendapat stimulus, diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir yang usahanya di kawasan wisata, serta pajak air tanah berupa usaha wisata atau usaha hiburan seperti kolam renang dan lain-lain. Dan untuk diketahui, saat ini sejumlah tempat wisata di Kabupaten Blitar sudah mulai buka kembali, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian saya Risma Erina, LTPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma atas laporannya. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Ben Chandra dari Suara Madiun. Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Kota Madiun cukup tinggi, di angka 78,84%. Selengkapnya bersama dengan Ben Chandra. Silakan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, tingkat kesembuhan COVID-19 di Kota Madiun cukup tinggi. Satu lagi pasien nomor 91 sembuh dari virus corona. Tambahan ini menjadikan total kesembuhan di Kota Madiun menjadi 82 orang atau sebesar 78,84%. Kasus sembuh ini dibarengi penambahan 2 kasus konfirmasi, sehingga diharapkan masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan protokol kesehatan. Kasus sembuh datang dari nomor 91 berinisial RBW, 41 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Ngegong. RBW merupakan kontak erat kasus konfirmasi nomor 74 dan terkonfirmasi COVID-19 pada 6 September yang lalu. Sedangkan untuk kasus konfirmasi datang dari nomor 103 berinisial IRH, 34 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Winongo. IRH merupakan warga Kota Madiun yang bekerja di Kabupaten Magetan, sehingga pulang pergi setiap hari. IRH melakukan screening massal di tempatnya bekerja dengan hasil non-reaktif. Namun, muncul kasus konfirmasi dari hasil screening tersebut. IRH yang menjadi kontak erat langsung melakukan swab test dan terkonfirmasi COVID-19. IRH menjalani isolasi di fasilitas karantina di Kabupaten Magetan dengan kondisi tidak ada keluhan. Kemudian tambahan kasus konfirmasi selanjutnya, nomor 104 berinisial AM, 47 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Patihan. AM pulang dari Kalimantan Timur tempatnya bekerja dalam rangka cuti sejak awal bulan yang lalu. AM melakukan swab tes mandiri di salah satu rumah sakit untuk kepentingan kembali ke tempat kerja. Sayangnya, hasil swab tes positif COVID-19. Selama tinggal di Madiun, AM tidak ada riwayat perjalanan keluar Kota Madiun. Saat ini, AM menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Madiun, sedangkan semua kontak erat telah melakukan rapid test oleh Puskesmas wilayah. Sementara itu sahabat, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 104 orang, 82 orang sembuh, 15 orang dalam perawatan, 4 orang isolasi mandiri di rumah, dan 3 orang meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ben Chandra atas laporannya. Dan untuk sahabat pendengar Jawa Timur, demikian serangkaian informasi yang terangkum dalam Breaking News Update COVID-19 untuk edisi 17 September 2020 yang disiarkan juga di Suara Sidoarjo. Kemudian ada juga Suara Gresik, Persada FM Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, dan LPPL Malopati Bojonegoro, serta Ralita FM Pamekasan. Saya Billy Patopoy juga harus pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.